jangan sedih, jangan bimbang. Kalau sama aku Masih semangat? sayang. Yang kakak-kakak masih semangat? Yang jawab salam saya doakan semoga menjadi pemuda-pemudi yang sukses dunia akhirat. Amin. Semoga kelak menjadi orang yang membanggakan kedua orang tua dan guru-gurunya. Amin. Yang tak jawab salam sebaliknya. Amin katanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takut tidak sukses ketahuan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan kepala sekolah yang tadi memberi sambutan singkat tapi padat, Bapak Muhammad Rizal, luar biasa. Semoga beliau dipanjangkan, disehatkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Yang juga kami hormati, kami banggakan para dewan guru, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun kita doakan guru-guru kita bersama, semoga beliau-beliau semuanya disehatkan ruhani jasmaninya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberikan anak-anak yang saleh-salehah, amin Allahumma. Terutama kita berdoa mudah-mudahan kepala sekolah dan dewan-dewan guru ini diberi kesabaran oleh Allah. Amin. Karena saya lihat ini sering siswanya menguji kesabaran gurunya. Betul katanya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu guru kita sabar oleh Allah Ta'ala, amin Allahumma. Amin. Karena kata Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang juga tak lupa, kami sangat banggakan dan kami sangat cintai. Yang laki-laki saya banggakan, siswa-siswa saya banggakan, dan siswi-siswi saya cintai. Jangan iri, suka-suka gue. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka oleh karena itu, karena di belakang panas, sabar, pahalanya lebih besar daripada yang di depan. Kenapa demikian? Karena lebih sulit, tapi jangan ke belakang semua. Pertama dan terutama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu karena rahmat dan nikmat Allah tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia, terutama sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa dikatakan tidak berlalu setiap detik dalam kehidupan kita di dunia ini yang terlewat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saja, lihat ke sini semuanya. Karena yang ceramah di sini, di mana yang ceramah? Di sini, di sana. Kalau tidak lihat sini, sakitnya tuh di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, selain nikmat iman, Islam, keyakinan, Quran, Tauhid, dan umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga diberikan nikmat oleh Allah sebagai anak, yaitu nikmat kedua orang, sebagai murid, yaitu nikmat para guru. Adanya guru dan orang tua kita adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita wajib mensyukurinya. Kemudian kita bertanya, bagaimana kita mensyukuri ketika kita diberi nikmat orang tua oleh Allah? Orang tua masih ada, alhamdulillah. Orang tua masih hidup, alhamdulillah.
Orang tua masih bisa kerja, alhamdulillah. Orang tua masih bisa menafkahi, alhamdulillah. Banyak kawan-kawan kita yang masih kecil, orang tuanya telah diambil oleh Allah Subhanahu. Jadi bagi yang punya orang tua harus bersyukur kepada yang orang tuanya telah wafat. Sabar, Allah insya Allah lebih sayang kepada kalian. Orang tuanya telah meninggal, tapi alhamdulillah masih semangat menimba ilmu Allah, masih semangat bersekolah di SMA Negeri 1 Sungai Kakap. Dulu saya pernah ceramah, mungkin kurang lebih 2, 3 atau 4 tahun yang silam. Kalian belum nungul, kalian belum karena saya lihat muka-muka baru semua, baru sakit, muka-muka baru susah semua. Gurau, kayaknya semuanya siswa-siswi di sini, subhanallah, luar biasa semangatnya. Amin Allahumma amin. Dan memang pemuda-pemudi harus tetap semangat apapun keadaannya. Jangankan orang tua masih hidup, andai kata orang tuanya telah wafat, jangankan orang tua masih sehat, andaikan orang tua telah masih sakit, jangankan orang tua masih bisa menafkahi, andai kata diuji oleh Allah, ekonomi orang tua kita sedang kesulitan, namun semangat jiwa, semangat untuk belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar ilmu formal, jangan sampai surut di hati kita. Karena begini, kenal Bung Karno? Kenal Bung Karno? Kenalan di mana? Hebat di sini nih. Kenal Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, dulu pernah berkata, berikan saya 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia, bukan akan kugoncangkan sekolah. Nah, kenapa Bung Karno hanya meminta 10 pemuda dan berani berkata akan kugoncangkan dunia? Kalau 10 pemuda ini semuanya semangat mencari ilmu, mencari pengetahuan di bidangnya masing-masing, lalu dia pulang ke masyarakatnya masing-masing, tentunya suatu saat dia akan menjadi pemimpin, menjadi orang tua, menjadi orang yang dipercaya di masyarakatnya dengan bidangnya masing-masing. Maka tidak mustahil 10 pemuda ini akan mengguncangkan dunia melalui keahliannya di masyarakatnya masing-masing. Yang cewek yang belakang, panas apa tidak, sabar apa iya, pinter-pinter SMA negeri sini nih santri tuh tak bawa topi, lihat apa yang dibikin topi. Semua bisa menjadi kerajinan tangan. Buktinya apa itu, kardus aqua bisa jadi topi. Pak, cerdas ini Pak. Bagus. Memang pemuda dan pemudi yang cerdas yang dibanggakan oleh Nabi. Amin Allahumma amin. Sayyidina Ali, kenal Sayyidina Ali? Sayyidina Ali sampai diangkat oleh Rasulullah menjadi menantunya Kanjeng Nabi Muhammad, itu karena Sayyidina Ali selain anak muda yang luar biasa semangatnya, Sayyidina Ali sangat cerdas, sangat pintar. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Tahu artinya? Tahu artinya? Ana tahu arti ana? Ente?
Ana, ane, ente. Apa tahu? Ana saya, Madinah kota al-ilmi, ilmu. Ana kata Nabi, Madinatul ilmi adalah kotanya ilmu. Wa Ali dan Ali, babun pintu ha ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Bayangkan, Sayyidina Ali, anak muda, cerdas, luar biasa, menjadi kebanggaan Nabi. Maka saya yakin para guru di sini, orang tua kalian yang ada di rumahnya pasti bangga bila mendapati anak dan siswa-siswinya bukan cercer, bin alim. Tapi saya tahu dulu, saya pernah SMA juga. Kalau ketemu kawan yang agak khusyuk sholat duha, saya bareng kata so alim tuh. Tak boleh begitu. Tak boleh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban. Kemarin bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Sebagaimana yang tadi santri kami siswa SMP kelas 1. Alhamdulillah, takdir qadar Allah, Pak, Bu, siswa-siswi sekalian, di pondok kami ada 5 program. 1. Tahfiz Quran. 2. Baca kitab kuning ala bahasa Indonesia. 3. Dai cilik. Jadi kami, Pak Kepala Sekolah, maka mohon maaf tadi minta izin Kepala Sekolah, setiap kami ceramah pasti bawa 1 santri yang ceramah sebelum saya. Walaupun 7 menit 5 menit sering kita ke di mana ini namanya ini. Pokok kalau ke kampung-kampung ada ceramah kita bawa santri. Itu kebiasaan kami dan kita live. Maka sekarang sedang live Facebook dan insya Allah nanti masuk YouTube lagi. Dunia maya dimanapun Anda berada, inilah SMA Negeri 1 yang siswa-siswinya luar biasa. Silakan sorot. Nah ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng katanya. Katanya semangatnya luar biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Isra menceritakan tentang perjalanan Kanjeng Nabi yang tak jawab sulit nanti mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Kita ini butuh syafaat loh. Apa itu syafaat, wahai Pak Ustaz? Syafaat itu ketika nanti di padang mahsyar manusia kepanasan, maka datanglah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditolong oleh Rasulullah, yang akhirnya ketika kita berada di padang mahsyar, panasnya matahari sudah sangat dekat dengan kepala kita. Manusia berkeringat, ada keringatnya sampai ke lututnya, ke pusarnya, ke dadanya, ke lehernya, bahkan ada yang karam dalam keringatnya. Maka ketika itu berlakulah syafaat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ditolong oleh Rasulullah sujud nanti di padang mahsyar ketika para nabi sudah tak sanggup lagi untuk menolong umat manusia. Berbondong-bondong manusia semuanya pergi kepada Nabi Allah Adam alaihis salam, pergi meminta tolong, wahai Adam, anta abul bashar, hei Nabi Adam, engkau bapaknya seluruh manusia, kami tak mampu kepanasan, isfa' lana inda rabbik, tolong wahai Nabi Adam, syafaati kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu. Kata Nabi Adam sanggup? Tak sanggup. Nafsi, aku tak mampu, kata Nabi Adam. Aku tak sanggup, aku malu ke Allah. Akhirnya coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi kepada Nabi Ibrahim tak sanggup memberi syafaat.
pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tak sanggup. Nabi Musa juga tak sanggup. Nabi Isa juga tak sanggup. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika para manusia berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia berkata, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kami sudah tak mampu kepanasan. Jikalau di antara kami harus masuk surga, biarlah kami diputuskan oleh Allah untuk masuk surga. Jika di antara kami harus masuk neraka karena dosa kami, biarlah kami diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Ikhfa' lana inda rabbik, maka berilah kami syafaat, wahai kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Rasulullah sanggup. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Rasulullah memuji, diilhami oleh Allah dengan kalimat-kalimat pujian, yang kalimat-kalimat pujian ini tidak pernah keluar dari lidah siapapun saja, baik sebelum dan sesudah sujud ketika Nabi ketika itu. Akhirnya ketika sujud ada panggilan dari Allah, "Hei kekasihku Muhammad, irfa' ra'sak, sekarang angkat kepalamu, tu syafa', mintalah engkau syafaat, engkau akan aku izinkan untuk memberi syafaat. Wasaltullah, dan mintalah engkau apapun saja, aku akan berikan sebab permintaanku." Bayangkan, hei adik-adikku sekalian, yang Rasulullah pinta bukan keselamatan Siti Fatimah putri kesayangannya. Yang Rasulullah pinta bukan keselamatan Sayyidatina Khadijah istri kecintaannya, bukan Sayyidina Abu Bakar sahabat terbaiknya, tapi yang Rasulullah ingat pertama kali, umatku Allah. Siapa yang Rasulullah ingat? Umatnya, kita sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kita merasa banyak dosa, ahli maksiat, sholat bolong-bolong, banyak melawan orang tua misalnya, maka perbanyak pula baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah kata Nabi, "Salatukum alayya mahaqatun." Salawat yang kalian baca akan menjadi penghapus dosa kalian. Di hadis lain, "Man asrat alaihi hajatun," barang siapa yang punya hajat, punya kebutuhan kepada Allah, fal yuksir minas salati alayya, maka perbanyaklah baca salawat kepadaku, kata Rasul, fa innaka takshiful humam wal kurub. Karena salawat yang kita baca, barokahnya dapat menghilangkan kegalauan, kesusahan, kemelaratan, kesulitan, waktu kasih arsad, dan barokah salawat yang kita baca, insya Allah dipermudah rizkinya oleh Allah, usahanya akan dilancarkan oleh Allah, ekonominya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Waktu ketil hawaijah, dan salawat yang kita baca, maka insya Allah dapat menjadi asbab hajat kita kabul oleh Allah. Pengen kabul hajatnya? Mudah-mudahan yang baca salawat semuanya kabul hajatnya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena panas kita sambil salawatan. Sabar yang panas-panas ya. Karena panas sebelum jam 9 itu apa? Ya, sehat. Berarti yang panas-panas sehat. Sallallahu semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Nabi Muhammad. Surah Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil ke Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau pakai akal tak percaya akal, tapi untuk menerima kekuasaan Allah itu harus ada iman. Banyak orang punya hati tapi tak Alhamdulillah kita semua yakin tentang adanya Isra Mi'raj yang tadi dibaca oleh qori'ahnya. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal ikut, yang tak hafal dengar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Ada yang begini orang haram tak apa-apa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bukan alim. Sadaqallah. Kalau saudaraku hafal semua Pak Ustaz. Malah tadi lupa ingat Pak Ustaz, lama tak baca Quran Pak Ustaz. Baca Quran walaupun sekali-sekali siswa-siswi, anak-anakku, adik-adikku, jangan lupa walaupun satu hari satu malam baca satu baris baca Quran. Dibaca apa enggak? Baca Pak Ustaz. Pakai HP Pak Ustaz. Pas keliting hilang Qurannya Pak Ustaz. Baca walaupun satu ayat baca. Karena apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Quran dari kiamat akan datang seraya menolong bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Pak Epsel, di sini ada program Quran Pak Epsel. Selain yang lain ada. Tuh, ada program Quran katanya. Cuma kadang kalian kayaknya tak ikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa banyak kejadian yang Allah perlihatkan. Ini dicamkan. Ini untuk anak muda. Di antaranya kejadian luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ialah ada segolongan manusia yang mereka dihantamkan batu besar ke kepalanya. Apa? Batu besar ke kepalanya. Nih, hancur kepalanya, berserakan otak-otaknya, kemudian dikembalikan lagi utuh oleh Allah, dihancurkan lagi kepalanya, diutuhkan lagi, begitu juga seterusnya. Akhirnya tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, karena yang menjadi temannya Rasulullah ketika Isra Mi'raj adalah malaikat Jibril alaihis salam. Akhirnya tanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa tadi manusia-manusia yang dihancurkan kepalanya itu wahai Jibril, sehingga berserakan otaknya wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haula illadina tatataqalu ru'usuhum anis shalah. Wahai Rasulullah, kekasihku Muhammad, mereka adalah contoh umatmu yang berat kepalanya untuk melakukan sholat. Maka dimanapun jangan tinggalkan sholat dulu. Mau cerita apa tidak? Mau cerita apa tidak? Dulu di zaman Nabi, ketika Rasulullah ada di masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda nangis kuat. Kayak apa nangisnya? Kayak kamu nangisnya itu. Nangis kuat. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, "Hei pemuda, kenapa kamu nangis?" "Wahai Rasul, ayahku meninggal di rumah wahai Rasul. Tapi tidak ada seorang pun yang mau memandikannya, mau mengafaninya, mau mengkuburkannya wahai Rasul." Rasulullah memerintahkan dua sahabat untuk
mayit sang ayah pemuda ini. Ketika ditanya, datang ke rumahnya, ternyata memang siapa yang berani memandikan ayahnya. Ternyata mayitnya ayahnya bukan mayit orang biasa, berubah menjadi babi hitam. Na'udzubillah min. Kenal babi? Tahu babi? Babi hitam. Nanti ceritanya ini. Akhirnya kembali, yang dua sahabat ini kembali lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ra'aina illa gintiral aswad, wahai Rasul, kami tidak melihat jenazah ayah pemuda itu, kecuali yang kami lihat hanyalah seekor babi hitam, wahai Rasul. Akhirnya Rasul bersama sahabat yang lain pergi kepada mayitnya pemuda ini. Ternyata benar, yang ditemukan adalah mayat seekor babi hitam. Akhirnya doa Rasulullah, ya Allah, karena doa Nabi dikabulkan, doa akhirnya berubah seperti mayit biasa. Ketika sudah dimandikan, pengen dikuburkan, ternyata na'udzubillah min dzalik, rupa daripada mayit ini berubah lagi menjadi seperti seekor babi hitam. Na'udzubillah min. Mau tahu tidak apa sebabnya kok mayit biasa jadi babi hitam? Mau tahu apa tidak? Mau banget apa iya? Ternyata ketika ditanya, hei pemuda, apa yang dilakukan ayahmu sehingga ketika mati dirubah oleh Allah seperti seekor babi hitam ini? Ternyata apa kata pemuda ini? Wahai Rasul, ayahku tak sholat, wahai Rasul. Kata yang tak sholat, saya nanti jadi apa? Ternyata jadi babi. Sekarang berarti masih, walaupun cantik Pak Ustaz, walaupun glowing Pak Ustaz, walaupun glowing, malam bedak lain, pagi lain bedaknya, sore lain bedaknya, siang lain bedaknya, walaupun. Maka pupuk kesempatan, mulai semenjak ini jangan tinggalkan sholat. Karena inti daripada Isra Mi'raj itu ya perintah sholat. Sholat, as-sholatu imaduddin, sholat pondasi agama. Paman aqoma faqad aqomaddin, yang sholat berarti dia telah mengkokohkan pondasi agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, yang tak sholat maka dia telah merobohkan pondasi agamanya. Kalau sholat Pak, nih adik-adik perhatikan saya. Hei, halo, loha. Saya kok kalau ke perempuan kok pas ya halo, kalau ke sini terbalik loha. Ada apa? Mungkin kita sama kan ini. Sama laki-lakinya, gentleman, man. Kalau ini Batman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholat ada 3 rukun dalam sholat. Ini diperhatikan. Ini sering saya jelaskan karena kadang kita tak tahu. 1 rukun kolbi, rukun hati. Rukun hati yang pakai usolli silakan pakai usolli. Yang tak pakai usolli langsung ketika sholat, misalnya duhur, Allahu Akbar harus didengar telinganya sendiri. Kalau tak didengar, maka kata ulama dalam hukum-hukum fikih tak sah. Dalam hatinya Allah, niat dalam hatinya niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardukan Allah Taala. Kalau bermakmum fardukan Allah Taala. Niat. Yang kedua ada rukun qauli, rukun bacaan. Rukun bacaan harus didengar telinganya sendiri. Contohnya apa Ustaz? 1 takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat baca salawat kepada Nabi di tahiyat akhir, yang kelima ucapan salam yang kelima. Itu adalah rukun qauli, harus didengar telinganya sendiri. Kalau ada orang sholat misalnya nih, Allahu Akbar, kemudian begini mulutnya, tapi tak dengar. Karena malu ke kawan-kawannya, sholat lah dia. Ada yang sholat begini, kalau ketemu sandaran
Sholat gaya namanya. Ada yang begini lagi. Allah. Ditarik. Sholat layang-layang. Ada begini. Allah, 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 Allah. Was-was. Ada yang begini. Silakan, ada yang begini silakan, ada yang begini silakan, ada yang begini silakan. Cuma kalau mazhab Syafi'i, maka di atas pusar, di bawah dada. Yang begini silakan. Yang penting jangan sudah Allahu Akbar. Ini yang tak boleh. Ada di antara imam ada yang lepas, ada yang lepas. Ada. Kalau tidak keliru Imam Malik. Apakah sah? Walaupun tak begitu pun, saya penting takbiratul ihram, sholatnya sah. Kalau tak mampu berdiri, sholat duduk. Karena misalnya sakit lutut nih, kena bisul, tak mampu berdiri, bukan sholatnya tak wajib lagi, tidak. Tak mampu berdiri, sholat dulu. Ditanya, dek, kenapa tak sholat? Sakit kaki mah. Masa besar-besar cengeng? Sakit kaki mah. Berdarah mah. Berdarah cuci dong. Kalau berdarah cuci dong. Kalau bernanah cuci dong. Berarti kalau tak bisa berdiri, Pak Ustaz, duduk. Tak bisa duduk bersila, duduk selunjur dong. Tak bisa duduk, tidur, sholat di tidur miring. Allah. Tak bisa tidur miring, tidur tak bisa tidur telentang, sholat pakai isyarah tangan nih, misalnya sakit nih, mudah-mudahan sehat oleh Allah. Karena sehat itu penting. Kita yang kesini nih, kepala sekolah tadi yang sambutan ibu-ibu, bapak-bapak, ini karena sehat loh. Maka ada dua nikmat kata Nabi yang banyak orang tak menggunakan nikmat ini. Apa yang pertama? As-sihah wal firal. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini luar biasa nih. Oh sehat, kaya, sempat. Ayo beramal. Sholat jangan pernah tinggalkan. Misalnya lupa tak sholat ketiduran, cuma dua lah. Sebab orang bisa meninggalkan sholat dua. Mau tahu? Satu ketiduran, dua gila. Silakan pilih yang kedua. Satu ketiduran, dua karena hilang akal. Kalau ketiduran, ingat ganti sholatnya. Kodok, bukan katak. Kodok, bukan kodok. Kodok. Nih, ingatnya nih. Ketika takbir, biasa kalau duhur kan, yang pakai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau kodoan, adaan itu diganti kodoan. Allah, niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, kodoan atau mengganti karena Allah Ta'ala Akbar. Dah. Kalau tidak diganti, maka berarti punya hutang. Sudah panas semua, sudah tak sabar. Tidak apa-apa, pindah ke sini tidak apa-apa. Nanti pas panasnya sampai ke sini saya berhenti. Ini berarti masih 3 baris lagi ini. Pas saya ke sini, maka doa cepat-cepat, mudah-mudahan panasnya sampai ke saya ya Allah, biar cepat saya ceramah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang sabar kepanasan sehat panjang umur oleh Allah. Yang juga yang tak kepanasan mudah-mudahan sehat semua oleh Allah. Amin Allahumma amin. Salat jangan tinggalkan. Kedua, rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun fi'li harus ada tumak ninahnya. Nih, Allah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud harus ada tumak ninah. Jangan begini. Allah bersami Allah. Jangan begini salat, tak sah salatnya. Harus Allah. Biqadri subhanallah, dengan ukuran 1 subhanallah. Misalnya ada orang sholat, subhanallahnya cuma 1, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apakah sah? Sah. Karena itu sunnah. Rukunya mana? Rukunnya mana? Yang ruku itu yang rukun. Nah ini yang rukun. Makanya kalau kemudian sholat,
diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Misalnya sampean nih, adik-adik, masih hidup? Masih hidup? Bukan saya bilang mati, saya tanya masih hidup apa anda. Kalau kalian masuk masjid, tiba-tiba sholat, ternyata imam sudah sujud, jangan langsung ikut sujud, takbiratul ihram dulu. Kalau tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, karena sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram. Ngangkat tangannya sunnah, Allahu Akbarnya rukun. Andai kata ada orang tak ngangkat tangan takbiratul ihram, sah hukumnya. Cuma sempurnanya ngangkat tangan, tuh sholat pertama, jangan tinggalkan. Kedua, hampir Ramadan, insya Allah kurang lebih, kalau Allah kita panjangkan umur, kurang lebih 28 hari lagi, mudah-mudahan kita masuk bulan suci Ramadan, syahrul Quran, bulan Quran, Ramadan, syahrul Siyam. Jangan sampai kita tak berpuasa walaupun satu hari, kecuali bagi wanita yang menstruasi, tak boleh berpuasa haram. Tapi nanti setelah Ramadan ganti puasanya. Yang kemarin punya hutang, sampai sekarang belum dibayar, nunggu mati. Bayar nanti nih, ada namanya puasa sunnah nisfu Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban usahakan puasa sunnah. Misalnya kalian punya hutang 3 hari, jadi bisa diganti misalnya 1 minggu sehari, 1 minggu sehari, 1 minggu sehari. Kalau bisa tepatkan kepada hari-hari yang istimewa. Kalau bulan Rajab kemarin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Rajab. Kalau bulan Syaban bisa tanggal 1, sekarang tanggal 2 nih. Kemudian besok tanggal 3 silakan puasa, dan nanti kalau mampu tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, dan terutama tanggal 15 Sya'ban. Niatnya bagaimana? Puasa udah, walaupun tak pakai bahasa Arab sama. Niat misalnya nih malam nih, niat saya misalnya sahur, walaupun kalian tak sahur makan nggak apa-apa, karena sahur sunnah. Niat saya puasa besok mengganti puasa Ramadanku, fardu karena Allah Ta'ala, dan saya niat puasa Sya'ban. Dapat 2, 1 dapat mengganti puasa itu wajib hukumnya, 2 dapat puasa sunnah Sya'ban nanti tanggal 15 Sya'ban. Misalnya sekarang nih, tanggal berapa sekarang? 2, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu lagi. Itu nisfu Sya'ban. Malamnya itu penuh dengan malaikat yang turun, kata Nabi, ke bumi. Malam itu termasuk malam kedua terbaik setelah malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban malam kedua terbaik setelah malam Lailatul Qadar. Maka menghidupkan malam ketika itu dengan apa cara menghidupkan malam? Minimal sholat isya berjamaah dan berniat untuk sholat subuh berjamaah. Kalau bisa sholat tahajud atau sholat witir nanti Ramadan puasa. Kalau tak puasa, dosa besar. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada diri saya pribadi dan kepada sampean semua, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kalian tuh ada orang tua kandung, yaitu mama dan ada orang tua yang ngajari kita ini, guru-guru kalian ini, orang tua kalian semua wajib menghormat mereka. Kalau tak menghormat mereka, berarti kita sudah menyepelekan apa-apa yang telah mereka berikan kepada kita. Menghormat mereka, maka insya Allah nanti anak-anak kita dan keluarga siswa-siswi kita juga akan menghormat kita. Hormat mereka. Kalau salaman, biasa kakak-kakak dan abang-abang ini salamannya salah. Salaman Pak Ustadz. Nih, masa cium salaman itu di pipi? Kalau cium di pipi atau di hidung? Cium di pipi atau di hidung? Tak boleh. Nah, di sini. Yang
sunnah. Cuma kalau kalian kan sudah balik-balik semua, maka kalau salaman ke bapak-bapak sebisa mungkin kepala sekolah nanti dengan guru-gurunya. Kalau seperti ini biasanya kalau di dunia pesantren ini bisa kalau diikuti ini bagus insya Allah. Biasanya kalau salaman dengan yang siswa-siswi, yang bapak-bapak dengan yang siswi pakai kain. Kalau memang harus salaman pakai kain. Karena satu, kalau menyentuh membatalkan wudu. Kedua, bukan mahramnya. Walaupun dia siswa atau siswi, maka itu tetap dilarang dalam agama. Berarti kalau memang kebiasaan di sekolah dengan gurunya misalnya, Pak Guru, tapi jangan Pak Guru, aca nehe Pak Guru. Wanda. Jangan Pak Guru. Nah, kalau memang harus, maka ambil kain, salaman baru cium. Begitu juga yang siswa kepada ibu gurunya, ambil kain, karena bukan mahram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salaman bakti Quran. Karena dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ayul amal ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amalan apa yang disenangi oleh Allah? Kata Nabi pertama, as-sholatu li waqtiha. Sholat di waktunya. Kalau sholat jangan sampai keluar waktu. Kalau duhur Pak Ustadz, lebih baik sholat di awal waktu. Misalnya kalian ketiduran bangun jam 2, silakan masih ada waktu sholat. Wah, bangun setengah 3 masih ada waktu sholat. Belum adzan asar, waktu asar kurang 5 menit masih ada waktu sholat. Cepat-cepat sholat. Kalau sudah keluar dari waktunya, maka sholatnya itu tetap wajib, tapi berupa kodoan atau diganti. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, summa ayun, kemudian apa wahai Rasul? Amalan yang paling disenangi oleh Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dulu ada namanya sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam ini khusyuk, taat, ahli berjamaah di belakang Nabi. Tapi sahabat Abdullah bin Salam ini ketika sakaratul maut sulit untuk melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah, ternyata sahabat Abdullah bin Salam ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan sulit dunianya, sulit akhiratnya, dan na'udzubillah min dzalik menyebabkan mati su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, amalan yang paling Allah Ta'ala senangi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bagaimana cara berjihad di jalan Allah? Apa dengan perang? Tidak. Kalau di Indonesia jangan berperang. Apa dengan ngebom? Tidak. Kalau di Indonesia jangan ngebom. Bukan jihad itu apa Pak Ustaz? Kalau kalian punya ilmu, punya pengetahuan, ajarkan ke orang lain, itu jihad fisabilillah. Kalau kalian punya harta, punya kekuatan, gunakan harta dan kekuatan di jalan Allah, itu jihad fisabilillah. Kalau kalian punya harta, infakkan ke jalan-jalan Allah. Bikin jalan, itu fisabilillah. Bikin apa lagi itu? Bikin jembatan, nyumbang ke masjid, nyumbang ke pondok, itu termasuk fisabilillah. Mudah-mudahan jadi siswa-siswi di sini, guru-gurunya juga, mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang kaya, amin. Yang kaya raya, amin. Yang dermawan, amin. Yang baik hati, amin. Yang ringan tangan, amin. Dan mudah-mudahan semuanya oleh Allah Ta'ala dimudahkan urusan agama, dunia dan akhiratnya, amin. Allahumma amin. Karena sudah kepanasan semua, dan kayaknya Pak Guru ya, lanjut. Jam berapa sudah? Jam berapa? Saya tak bawa jam. Jam 9. Jam 8 juga
Masih setengah 9. Saya dikontrak sampai jam 9. Nanti tipis upload saya ini. Malam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokok terinti, karena saya tadi ceramah dari setengah 8. Terinti pertama, kita sebagai orang mukmin jaga iman kita. Jangan sampai iman kita ditukar dengan Indomie, jangan ditukar dengan beras, jangan ditukar dengan harta. Karena ketika Rasulullah Isra, Rasulullah itu mencium bau yang sangat harum luar biasa. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei Jibril, bau apa ini wahai Jibril?" Kata Rasulullah, "Ini baunya Siti Masyitoh." Siti Masyitoh itu wanita tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika dia mensisir putri Fir'aun, ternyata sisirnya jatuh. Ketika jatuh, dia mengucapkan Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun. Didengar oleh putrinya Fir'aun, "Hei, wahai pelayan, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku?" "Ya," kata pelayan ini. "Siapa?" "Allah yang menciptakanku dan menciptakanmu." "Apakah kamu tak takut bahwa kabar ini aku laporkan ke ayahku?" "Tak takut itu." Kemudian dilaporkan kepada Fir'aun yang ketika itu mengaku Tuhan. Dipanggil, "Hei, Masyitoh tukang sisir, apakah kamu punya Tuhan selain aku?" "Ya." "Siapa dia?" "Allah yang menciptakanku dan menciptakanmu. Kalau kamu tak kembali, aku akan siksa kamu." Akhirnya singkat kata singkat cerita, disiksa Siti Masyitoh. Putranya 2, anaknya 2, suaminya 1. Akhirnya disiksa oleh Allah, disiksa oleh Fir'aun, dibakar. Dia Fir'aun itu menghidupkan api besar, lalu api ini di atasnya disimpan bejana atau kuali besar, dilempar satu persatu. Dari suaminya dilempar, dilempar lagi anak yang pertama, dilempar lagi. Ketika bayi yang sedang menyusui dilempar, mau dilempar, bayi yang sedang menyusui, hati Siti Masyitoh ternyata tak tega hati Siti Masyitoh. Karena Siti Masyitoh mempertahankan imannya kepada Allah, mempertahankan keyakinannya kepada Allah dan kepada Nabi Musa. Akhirnya dengan pertolongan Allah, dengan kuasa Allah, bicaralah anaknya Siti Masyitoh yang tadi menyusui. Apa kata bayinya ini? "Ya Amah, wahai ibuku, tidak apa-apa kita dibakar di dunia, tidak apa-apa kita disiksa di dunia, tidak apa-apa kita dibakar di dunia. Kita sedang berada dalam jalan yang benar. Innaki alal haqqi, engkau wahai ibuku dan kita semua berada di dalam jalan kebenaran." Akhirnya dilempar bayi dan ibunya dilempar. Ketika Isra, ternyata baunya Siti Masyitoh ini tercium wangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kisah ini bahwa baunya umatnya Nabi Musa mempertahankan imannya luar biasa menurut penciuman Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita yang umatnya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad? Kalau kita pertahankan iman kita, walaupun andai kata naudzubillah min dzalik, kita tak sholat, jangan tinggalkan iman kita. Apalagi kita sholat, kita puasa, jangan jual belikan iman kita. Karena walaupun nakal misalnya, tak sholat misalnya, mencuri misalnya masih, tapi dia masih iman, mati, maka insya Allah dia punya bagian masuk surganya Allah, walaupun dicuci dulu. Dicuci dulu. Sholat. Pak Ustadz saya nakal, Pak Ustadz sholat. Saya masih nakal, Pak Ustadz sholat. Nanti insya Allah sholatnya akan menyebabkan kita sadar. Insya Allah baik. Nanti ketika tua, makin dewasa, makin tua, insya Allah makin baik. Amin Allahumma amin. Yang terakhir pesan saya, jauhkan pergaulan bebas. Naudzubillah min dzalik, hati-hati. Karena ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu laki-laki perempuan, di depannya ini ada daging yang enak, masak, kalau dimakan enak. Kemudian di depannya ini ada daging bangkai busuk,
kalau dimakan mematikan. Akhirnya tanya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasul? Mereka adalah contoh wanita dan pria yang mereka punya istri halal di rumahnya, tapi naudzubillah min dzalik, mereka masih berzina. Naudzubillah min. Hati-hati pergaulan bebas. Walaupun kalian SMA yang katanya email SMA ini begini, maka insya Allah SMA negeri ini selamat oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan ini juga butuh pengawasan dari guru-guru, diingatkan terus, fadzakir, karena semua dakwah itu bukan hanya untuk para ulama, bahkan guru-guru yang mendidik juga harus fadzakir, beri ingat, kata Allah Ta'ala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena memberi ingat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai berzina, naudzubillah min dzalik. Jangan hanya karena rajin laki-laki, hei adindaku, engkau sangat cantik, engkau jelita, tidak ada orang lain di hatiku kecuali kamu, pret. Rayuan gombal mematikan tapi menghancurkan, mematikan tapi menghancurkan. Naudzubillah. Karena kata Nabi, man zana bimra'atin, barang siapa berzina dengan seorang wanita tak bertobat sampai matinya, fatahaddahu alaihi fi qabri, setelah dia mati di dalam kuburnya, Allah bukakan samaniyat ababi minan nar, 8 pintu lubang yang tembus ke api neraka jahanam di bawah bumi yang ketujuh. Yakhruju min tilkal abwab, yang keluar dari lubang-lubang tersebut aqaribu, kalajengking yang besar, wahayatun, dan ular-ular yang berbisa, ila yaumil qiyamah, menyiksa, mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selamat oleh Allah Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Apabila ada kata-kata yang tak bagus, yang menyakitkan, itu semua karena sayangnya saya kepada kalian semua sebagai adik-adikku, karena kalian semua adalah penerus perjuangan para ulama, penerus perjuangan para pejuang-pejuang bangsa. Insya Allah ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya jaga benar-benar, pulang nanti ke rumahnya, berhenti dari SMA, insya Allah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.